Guys, bagusnya olahraga itu tuh bukan buat ngurusin badan tapi lebih ke pembentukan otot. Jadi kalau kita olahraga itu otomatis otot kita juga terbentuk. Ini gua spill sedikit-sedikit ya perut gua, walaupun sudah melahirkan tapi tetap kenceng perutnya. Ketemu lagi di channel Lupus Home. Guys, sebenarnya ya banyak banget di luar sana ibu-ibu, mami-mami yang berusaha untuk membuang stretch mark yang ada di badan mereka ya. Sebenarnya gue sendiri aja ya, aku sendiri aja tuh pengen banget punya stretch mark banyak di perut, di paha gitu. Padahal itu sebenarnya suatu kebanggaan buat kita sebagai seorang ibu karena kita punya stretch mark yang menandakan kita pernah hamil, kita pernah melahirkan. Tapi sayangnya ya antara alhamdulillah, antara puji Tuhan ya memang aku juga stretch marknya cuma sedikit banget sih, sedikit banget, hampir tidak terlihat ada stretch mark gitu. Tapi sebenarnya itu ya kalian kalau memang sudah telanjur punya stretch mark banyak di perut atau di paha, ya menurut aku sih sayang kalau dibuang ya. Itu kan seperti pembuktian kalau kalian tuh memang pernah melahirkan dan pernah hamil, dan kalian bisa kasih lihat ke anak kalian waktu kalian gadis, kalian tuh punya badan bagus, kulit bagus, setelah melahirkan kalian jadi seperti ini. Jadi anak kalian tahu gitu perjuangan seorang wanita itu ketika hamil itu banyak yang berubah di dalam diri mereka, dan ketika melahirkan juga banyak yang berubah di dalam diri mereka. Jadi kalian harus percaya diri dengan diri kalian sendiri, harus bangga dengan diri kalian sendiri. Even kalian punya stretch mark banyak, aku aja yang pengen punya stretch mark gak dapet, bener-bener dikit banget stretch markku. Di paha aku malah gak ada sama sekali, aku cuma ada di perut sedikit banget. Dan ya kita tetap harus bersyukur apapun itu yang kita dapat dalam diri kita. Hai guys, kembali lagi ke channel Lupus Home. Hari ini aku mau fitness di tempat baru. Jadi kita mau olahraga dimanapun kita berada, kita harus tetap nomor satu itu adalah olahraga supaya menjaga badan kita tetap fit dan sehat. Oke, kita sekarang mau coba olahraga sambil kita ngobrol-ngobrol banyak hal atau edukasi yang lain mengenai kesehatan dan olahraga. Let's go! Oke, ini kita udah sampai tempat fitnessnya. Sekarang kita dulu pakai sarung tangan. Soalnya, karena kalau kita main alat itu kan, kalau main alat bebannya berat, itu tuh bisa bikin ini kita tuh jadi kayak kapalan, jadi kayak keras gitu ya. Jadi baiknya sih kalau kita fitness itu pakai sarung tangan supaya menjaga tangan kita tetap bagus dan cantik. Oke, kita siap-siap dulu ya guys. Oke, jadi hari ini tuh aku juga ada main perut ya, karena biar gimana pun perut itu wajib main setiap hari untuk maintain supaya yang tadinya kendor tuh jadi kencang. Perut kita itu wajib banget. Tapi kalau kita lagi main perut, kita harus diatur dengan pola diet yang sehat juga. Soalnya kalau seandainya kita main perut tapi kita tetap makan sembarangan, itu bukannya kencang tapi tambah lebih parah dan membuat perut kita semakin buncit gitu. Ngomong-ngomong soal perut nih guys ya, kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol sama mami-mami yang lain gitu kan, ketemu sama teman-teman sebelum hari ini. Mes bahas soal stretch mark, ada yang mau dioperasi, maksudnya dihilangkan stretch marknya dan lain-lain. Sebenarnya setiap wanita yang sudah melahirkan itu ya normal sih kalau menurut aku punya stretch mark. Kayak aku sendiri aja walaupun udah ada 4-pack ya, bukan 6-pack ya, aku 4-pack, di bawah perutku itu tuh masih ada stretch mark. Walaupun memang stretch markku nggak sebanyak ibu-ibu pada umumnya di luar sana gitu, tapi menurut aku sih ya kalau aku pribadi aku nggak mau hilangin stretch markku, karena itu merupakan suatu kebanggaan buat aku, karena ya aku pernah melahirkan, aku pernah hamil gitu. Jadi itu menurut aku sih itu suatu kebanggaan, dan aku nggak pernah malu kalau aku punya stretch mark di perut aku. Jadi nanti ketika suatu saat nanti anakku lihat itu di perutnya ada apaan gitu kan, aku bisa menjelaskan ke anakku ini waktu hamil mereka aku berat badannya naik hampir 100 kilo menyebabkan adanya stretch mark di perut. Jadi itu yang aku bahas, kenapa main perut tuh penting supaya kita tuh tetap kencang. Tapi
punya suatu kebanggaan walaupun ada sex mark, walaupun dilihatnya jelek, nggak bagus, tapi buat aku itu suatu kebanggaan. Oke, sekarang kita lanjut lagi main perut ya guys. Jadi tuh ya kalau kita olahraga itu, fitness itu, jangan kita cuma main beban doang gitu. Karena yang pernah aku share di video-video sebelumnya, kalau kita cewek itu cuma main beban aja ya, itu jadinya badan kita berotot dan besar. Apalagi kalau kita main beban tapi kita nggak jaga makan atau nggak makan sehat ya, itu buat badan kita menjadi besar atau basah kalau bahasa fitnessnya. Jadi kardio itu penting supaya apa? Supaya untuk mengeringkan badan kita. Maksudnya kalau kita mau ada otot yang jelas, ya baiknya setelah main beban, ya kita main kardio. Atau untuk orang yang proses penurunan berat badan, itu juga bagus banget untuk kita diet ya. Maksudnya fat loss kita tuh bisa turun banyak kalau kita ada diselingi dengan kardio. Makanya aku biar gimana pun selalu berusaha untuk menyempatkan diri untuk kardio setengah jam, atau Muay Thai boxing 1 jam, itu wajib banget setiap hari buat kita yang lagi proses penurunan berat badan. Makanya badanku tuh kayak gini-gini aja stabil gitu. Oke guys, lanjut. Olahraga itu memang untuk lebih fokusnya pengencangan badan ya. Karena kalau kalian lebih coba kalian Google ya, searching sendiri, olahraga itu nggak ada yang buat kita tuh turun berat badan atau kurus parah, nggak ada gitu. Jadi olahraga itu lebih untuk ke pembentukan. Jadi walaupun aku ada minum suplemen pembakar lemak gitu yang buat ngurusin aku kan sempat 90 kilo, sekarang kan beratku sudah 56 kilo. Jadi walaupun beratku kemarin-kemarin tuh sempat minum pembakar lemak, tapi bagi aku olahraga tuh wajib. Apalagi kayak main beban itu tuh untuk kencengin. Terus boxing supaya tangan kita tuh nggak kendor. Jadi biar gimana pun tangan kita tetap ada otot gitu ya, otot tipis-tipis, bukan otot yang besar. Jadi itu bagus banget sih. Di luar kita seandainya minum pembakar lemak, suplemen pembakar lemak, tapi diselingi dengan olahraga, itu bahkan jauh lebih sehat dan lebih bagus, lebih ada manfaatnya gitu ya. Jadi kalian kalau yang sudah pernah minum suplemen pembakar lemak dari aku, kalian harus selingi dengan olahraga angkat beban, Muay Thai, boxing atau kardio, itu justru lebih maksimal hasilnya. Bisa sebulan turun 9 kilo atau 10 kilo. Oke, sepertinya udah cukup latihan hari ini. Ini udah selesai, kita buka sarung tangannya. Jadi hari ini aku olahraganya tuh full body workout. Tapi nggak semuanya aku videoin karena kebetulan di tempat fitnessnya ini tuh lagi rame banget, dan itu kan aku nggak enak ya karena nggak kenal kan sama orang-orang yang ada di sini. Takutnya itu mengganggu privasi mereka. Jadi ada beberapa alat yang aku nggak videoin sih. Jadi cuma sedikit aja cuplikan aku main alat beban atau olahraga di dalam. Jadi ya balik lagi kita ngomongin soal berat badan ya, soal olahraga. Kalau aku sih lebih ke mana ya? Kalau aku tuh lebih ke jaga makan ya, kadang-kadang jaga makan. Tapi kadang-kadang juga saatnya aku lagi pengen makan sesuatu atau makan cake atau makan nasi padang yang kesukaanku, ya aku tetap makan sih. Jadi kita itu hidup sehat itu penting. Tapi bukan berarti kita diet nurunin berat badan, proses penurunan berat badan itu dengan cara menyiksa diri gitu. Karena memang ada sebagian orang yang yang kasih apa sih kok diet menyiksa diri, diet kan untuk kesehatan dan lain-lain. Memang kita perlu sehat secara fisik ya, olahraga penting, hidup sehat penting. Dalam artian yang kalau seandainya makan makanan yang bergizi dan
kita bisa nggak makan cake, nggak makan manis, atau kita juga nggak makan yang kita sukai, ya itu sebenarnya sehat secara fisik, sehat-sehat. Memang aku akuin itu tuh sehat sekali. Tapi kadang kalau terlalu yang jangka panjangnya gitu, misalnya sebulan kita nggak makan manis, nggak makan garam, nggak makan, pokoknya yang ala-ala fitness banget tuh, yang makan sehat, yang eat clean gitu kan, ya itu buat aku sih untuk kesehatan mentalnya kurang ya. Karena dari gimana pun kita ya, bukannya aku ngajarin untuk hidup tidak sehat gitu. Kita hidup cuma sekali kan, ya kita harus menikmati apa yang ada saat ini gitu. Kita kan nggak tahu hidup kita sampai kapan, dan kita juga nggak tahu nanti ke depannya gimana. Jadi yang ada di depan kita ya kita mau apa ya kita lakukan yang membuat kita senang, selagi itu tidak merugikan orang lain atau pihak lain. Jadi misalnya kayak aku lagi makan cake, aku tetap makan cake setiap hari. Aku makan cake karena itu kayak seperti makanan wajib aku setiap hari ya, harus ada cake atau makanan manis. Terus kalau misalnya aku mau makan makanan yang berat, yang banyak gitu, nggak masalah. Jadi itu untuk kesehatan mental juga di luar kesehatan fisik. Jadi bukan cuman badan kita aja yang sehat, tapi jiwa kita pun harus sehat gitu. Apalagi untuk orang yang sudah memiliki anak, yang sudah berkeluarga, itu jiwa sehat, mental sehat itu penting sekali gitu. Karena itu akan berdampak untuk anak kita. Kalau kitanya memiliki jiwa yang sehat, mental yang sehat, otomatis kita ngedidik anak juga pasti jauh lebih baik gitu kan. Kalau kita bahagia, anak juga pasti akan bahagia. Tapi kalau kita menderita, tertekan, entah karena suami, tertekan diet yang emosi karena nggak bisa makan, harus diet karena harus jaga badan, atau suaminya menekan si istri untuk punya badan bagus, itu otomatis akan berdampak buruk untuk si anak juga gitu. Biasanya akan kena dampaknya si ibu tuh melampiaskan ke si anaknya. Jadi menurut aku sih diet itu penting, hidup sehat itu penting, secara fisik sehat itu penting, tapi lebih penting lagi kesehatan mental gitu. Jadi ya balik lagi, kalau aku tuh orangnya enjoy aja, lagi mau apa-apa, terus juga nggak pernah peduli pikiran orang. Dalam artian kan ada yang tadi sempat kita bahas soal stres makan, orang lain berusaha untuk menghilangkan stres mak, kalau aku sendiri lebih bangga kalau aku ada stres mak. Bukannya tidak mampu untuk ke dokter untuk hilangkan stres mak, bukan. Suamiku juga pasti kasih aja apa yang aku mau gitu, tapi aku memiliki kebanggaan tersendiri untuk memiliki stres mak. Artinya aku sudah menjadi ibu, aku pernah melahirkan, aku pernah hamil. Karena di luar sana itu banyak juga wanita yang mau hamil tapi susah untuk mendapatkan anak gitu. Jadi kalau kalian di sini yang mau coba suplemen pembakar lemak, untuk coba banyak banget yang kemarin tuh gara-gara aku bikin video itu memotivasi wanita-wanita di sana tuh untuk yang hidup sehat, tapi bukan cuma sehat fisik, sehat mental juga. Jadi kalau aku tuh, ini sih sebenarnya bukan yang jualan yang terang-terangan ya, tapi memang benar suplemen pembakar lemak itu tuh bagus banget ya kalau menurut aku. Karena aku bisa makan normal, gak perlu diet yang ekstrim, yang berlebihan, tapi bisa hidup sehat, bisa turun berat badan juga gitu. Dan banyak banget yang nge-DM, banyak banget yang sudah order pembakar lemaknya, dan mereka semua tuh benar-benar gak ada yang tidak berhasil, semuanya berhasil untuk nurunin berat badan. Jadi ingat, kalian itu kalau mau sehat, jangan cuma pikirin sehat fisik kalian aja, tapi pikirin juga kesehatan jiwa kalian, mental kalian. Kalau kalian secara keseluruhan sudah sehat, kehidupan keluarga kalian pun akan jauh lebih sehat. Itu. Oke guys, kayaknya cukup aja ya video yang aku buat hari ini. Hari ini sebenarnya sih hanya video konten tentang olahraga. Tapi sepertinya aku perlu memotivasi kalian sebagai seorang wanita itu, kalian harus bangga terhadap diri kalian sendiri, harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalau kalian tuh cantik, kalian tuh bisa lebih sehat jiwa kalian, fisik kalian, dan jangan pernah dengerin omongan orang lain. Even itu suami sendiri yang menjatuhkan kalian, misalnya lu harus kurus, lu jelek, ini gini, kalian nggak boleh dengerin itu semua. Kalian harus yakin kalian berkaca diri kalian sendiri kalau kalian tuh cantik. Tapi tetap kalian harus terus berusaha untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Gitu guys, thank you udah nonton video aku, udah nonton video yang aku buat tentang olahraga. Walaupun gak gitu banyak video-video olahraganya, setidaknya aku bisa memotivasi ke kalian. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, terus di like, komen. Kalau ada yang kalian mau bicarakan ke aku, mau komen boleh, atau mau DM Instagram juga boleh. Dan bye bye, nanti kita buat video lagi yang berikutnya. Sampai